Pada video sebelumnya telah disebutkan macam-macam klasifikasi dari rancangan percobaan. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa ilustrasi mengenai rancangan perlakuan mulai dari faktor tunggal, faktorial, tersarang, split plot, dan juga split block. Selain itu, ada juga ilustrasi mengenai rancangan lingkungan seperti RAL, RAKL, dan RBSL. Oke, kita mulai dari rancangan perlakuan terlebih dahulu ya. Pertama-tama kita akan melihat yang namanya faktor tunggal. Sesuai dengan namanya, rancangan faktor tunggal ini hanya terdiri dari satu faktor yang akan diujikan. Ya, sebagai contoh di sini ya, tanaman padi yang kita ilustrasikan sebelumnya, di sini faktor yang akan diujikan adalah jenis pupuknya. Nah, di sini ada jenis pupuk urea dan juga pupuk kandang. Selanjutnya ada rancangan perlakuan yang sifatnya multifaktor ya. Ini ada beberapa jenis rancangan ya. Di sini ada rancangan faktorial, tersarang, split plot, dan juga split block. Oke, kita lihat satu persatu ya. Kita mulai dari rancangan faktorial. Nah, pada rancangan faktorial ya, ada lebih dari satu faktor yang ingin diujikan atau dicobakan ya. Di sini saya kasih contoh, misalkan jenis pupuk dan jenis pestisida. Untuk masing-masing faktornya ini ada levelnya lagi ya. Untuk di jenis pupuk itu ada pupuk urea dan pupuk kandang, dan sedangkan di jenis pestisidanya ada yang organik maupun yang kimia. Pada rancangan faktorial ini ya, semua level dari faktor A dan faktor B itu bisa disilangkan ya. Jadi nanti akan ada 4 macam perlakuan ya, selain faktor utamanya ya. Nanti akan ada kombinasi dari urea dan organik, lalu urea dan kimia, lalu kandang dengan organik, dan juga kandang dengan kimia. Jadi ini adalah bentuk interaksi dari kedua faktor yang akan dicobakan. Baik, selanjutnya kita lihat ke rancangan perlakuan tersarang ya. Untuk rancangan tersarang ini ya, dalam beberapa percobaan level suatu faktor, misalkan faktor A ini relatif sama, tapi level faktor yang lain, misalkan faktor B ini tidak identik. Ini disebut sebagai nested ya, atau dalam bahasa Indonesia tersarang ya, atau istilah lainnya itu hierarchical, di mana level dari faktor B itu nested atau tersarang pada level dari faktor A. Oke, kalian bisa lihat ilustrasi di bawah ini ya. Kalau di faktorial tadi kondisinya seperti ini. Antara faktor A dan faktor B itu semuanya bisa disilangkan ya, atau semuanya bisa kita kombinasikan. Nah, namun kalau untuk yang tersarang ya, di sini kalian bisa lihat untuk level A ini ada A1 dan A2, tapi level B di A1 ya, ini tidak sama dengan B di A2 ya. Kalian bisa lihat nih kodenya ya, ini B1, B2, sedangkan yang di A2 adanya B3 dan B4. Ya, sebagai ilustrasi ya, di sini ada suatu percobaan untuk mengetahui pengaruh pemupukan dan benih terhadap produksi tanaman. Berarti ini faktornya ada dua ya, ada pemupukan sama benih. Yang akan diukur responnya adalah produksi tanaman. Nah, ini pupuknya dibedakan menjadi 3 level ya. Ada yang tidak dipupuk, dikasih pupuk nitrogen, atau dikasih pupuk fosfor. Masing-masing pupuk ini diberikan pada jenis tanaman yang berbeda sesuai dengan spesifikasi kebutuhan pupuk. Nah, bibit tersebut tersarang pada faktor pemupukan. Jadi artinya nggak semua level pupuk ini bisa diberikan untuk semua jenis bibit ya. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Untuk yang tidak dipupuk ini diberikan untuk bibit A ya dan bibit B. Sedangkan yang dikasih pupuk nitrogen itu diberikan pada bibit tanaman C dan tanaman D. Nah, lalu untuk perlakuan pemberian pupuk fosfor ini diberikan untuk bibit tanaman E dan F. Nah, seperti ini contoh dari rancangan yang tersarang. Oke, selanjutnya kita lihat rancangan perlakuan split plot. Apa itu rancangan split plot ya? Jadi rancangan split plot ini masuk ke dalam rancangan yang multifaktor. Artinya ada lebih dari satu faktor yang dicobakan.
Nah, bedanya di sini adalah tingkat kepentingan antar faktor ini tidak setara, di mana faktor yang satu itu lebih dipentingkan dibandingkan yang lainnya. Tadi kalau kita lihat di faktorial dan tersarang antara pupuk dan pestisida serta pupuk dan benih itu sama pentingnya, dua-duanya itu menjadi fokus perhatian pada penelitian. Nah, sedangkan kalau di split plot ini ada salah satu yang lebih dipentingkan daripada yang lainnya. Oke, misalkan di sini ada ilustrasinya ya. Ini ingin mempelajari efek dari dua metode irigasi, ini yang sebagai faktor 1 dan dua jenis pupuk yang berbeda pada 4 ladang yang berbeda. Nah, di sini ya faktor yang lebih dipentingkan itu adalah efek dari pupuknya. Oke, namun pada saat dilakukan pengacakan ya atau mau menempatkan perlakuan pada plot-plot petak percobaan itu ditemui masalah di mana ladang ini dapat dengan mudah dibagi menjadi dua untuk dua pupuk yang berbeda, sedangkan ladangnya ini tidak dapat dengan mudah dibagi untuk dua sistem irigasi yang berbeda. Nah, biasanya satu sistem irigasi mencakup seluruh ladang ya, dan sistemnya ini mahal untuk diganti. Kita lihat di sini ilustrasinya ya. Jadi di satu ladang hanya bisa diterapkan satu metode irigasi. Nah, ini ada 4 ladang tadi yang akan kita cobakan ya. Masing-masing sudah dibagi nih metode irigasinya. Nah, tinggal di masing-masing ladang itu kita bagi lagi untuk masing-masing jenis pupuk yang akan dicobakan. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini ya, tinggal kita bagi ya di sini. Nah, untuk mana yang mendapat pupuk A atau pupuk B nanti tinggal kita lakukan pengacakan seperti ini. Ini adalah contoh dari rancangan split plot. Oke, berikutnya adalah rancangan split block atau strip plot. Ya, desain strip plot atau juga sering disebut split block ini digunakan untuk kemudahan dalam operasi pelaksanaannya. Misalkan sesuai dengan lintasan traktornya atau sesuai dengan saluran irigasinya ya atau jalur pemanenannya. Nah, saat ini desain strip plot ini juga banyak digunakan dalam bisnis dan industri. Oke, ada 2 faktor misalkan A dan B ya, karena ini merupakan yang multifaktor tadi, di mana masing-masing membutuhkan area plot yang cukup besar. Dan kedua faktor ini memiliki beberapa level, yaitu misalkan A dan B. Nah, misalkan faktor A ini berupa irigasi ya, tidak ada irigasi, atau misalnya 1 kali per hari ya dikasih pengairannya atau misalkan 3 kali per hari. Kalau di rancangan faktorial lengkap ya di mana memiliki setiap kombinasi dari setiap level ini akan membutuhkan plot yang sangat besar sebanyak kombinasi dari faktor A dikalikan dengan faktor B-nya. Nah, jika ini tidak praktis, biasanya ini tidak praktis dalam hal biaya ya, desain strip plot dapat digunakan sebagai alternatifnya. Dalam rancangan strip plot, seluruh area yang tersedia ini dibagi menjadi A strip horizontal dan B strip vertikal. Nah, satu level faktor A itu ditetapkan untuk setiap baris ya, dan satu level faktor B ini diterapkan untuk setiap kolom. Misalkan kita punya faktor A-nya tadi ada 3 gitu ya, terus faktor B-nya itu ada 4. Nah, berarti ini nanti akan ada 12 faktor ya. Plot kita akan jadi 12 bagian ya, seperti ini ya. Nah, ini misalkan di blok 1 posisinya seperti ini ya, dan yang ini adalah di blok 2-nya. Jadi misalkan di sini pembagian jalur irigasinya ya, ini yang tanpa irigasi, yang ke sini cuman 1 kali sehari gitu ya, terus yang ke sini 3 kali sehari. Nah, terus jalur traktor ya yang digunakan itu misalkan bisanya nih lewat sini gitu ya, nggak bisa sembarangan lompat-lompat atau nyelip-nyelip di antara petakan ini gitu ya. Jadi dia ke sini, terus misalkan jalan laginya ke sini ya, nanti ke sini gitu ya. Jadi entah itu misalkan untuk kebutuhan pada saat percobaan atau kebutuhan pada saat mengukur respon gitu ya, kita harus misalkan melewati jalur ini sehingga
penyusunan pembagian perlakuannya menggunakan strip plot ini tadi. Oke ya, begitu kira-kira yang dimaksud dengan rancangan split block atau strip plot. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam rancangan lingkungan ya. Seperti sudah disebutkan sebelumnya ya, kalau rancangan lingkungan ini secara umum dibagi menjadi 3, yaitu ada rancangan acak lengkap, rancangan acak kelompok lengkap, dan juga rancangan bujur sangkar latin. Nah, apa bedanya dari masing-masing rancangan ini? Kita lihat satu-satu ya. Yang pertama ini adalah rancangan acak lengkap. Ya, untuk rancangan acak lengkap sendiri ya, di sini artinya semua komponen selain faktor atau perlakuan yang diberikan itu asumsinya homogen atau kondisinya sama. Baik itu misalkan dari tanahnya atau dari tanamannya ya, kalau percobaan kita mengenai tanaman padi tadi, nah itu semuanya kondisinya homogen. Nah, misalkan di sini saya kasih faktor atau perlakuan jenis pupuk ya, masih sama dengan yang tadi. Jenis pupuknya ada pupuk urea sama pupuk kandang. Karena semua kondisinya homogen ya, pengacakan bisa kita lakukan sekaligus ya terhadap seluruh petak yang disediakan untuk percobaan. Yang penting semua perlakuan ini kita lakukan sebanyak ulangan yang kita butuhkan ya. Misalkan di sini ulangannya 3, berarti yang ureanya ini 3 kali, yang kandangnya itu 3 kali gitu ya. Seperti itu yang disebut sebagai rancangan acak lengkap. Jadi hanya ada perlakuan atau faktor ya yang membedakan respon yang akan dihasilkan nantinya. Ya, selanjutnya kita ke rancangan acak kelompok lengkap ya atau RAKL ya. Ini supaya mudah juga saya ilustrasikan yang faktornya hanya 1 dulu ya, jenis pupuk. Masih sama dengan tadi, pupuknya urea dan pupuk kandang ya. Nah, misalkan di sini ada saluran irigasi ya. Lalu karena lokasinya seperti ini ya, maka tingkat kesuburan tanah di sekitar ini pun relatif berbeda. Jadi yang lebih dekat ke saluran irigasi, tingkat kesuburannya lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah yang lebih jauh dengan saluran irigasi. Nah, artinya di sini ada keragaman ya yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Makanya ini termasuk ke dalam rancangan lingkungan. Nah, lalu bagaimana cara kita menerapkan perlakuan tadi ke dalam petak percobaan ya? Jadi pengacakannya tidak bisa sebebas pada saat pengacakan yang kita lakukan di rancangan acak lengkap. Jadi nanti pengacakan untuk siapa yang memperoleh pupuk urea dan siapa yang memperoleh pupuk kandang itu dilakukan di dalam kelompoknya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, yang menjadi kelompok ya, yang menjadi kelompok ini adalah tingkat kesuburannya ya. Jadi tingkat kesuburannya ada 3 kan, ini levelnya jadi rendah, sedang, tinggi. Tapi kalau perlakuannya memang hanya 1 ya, jenis pupuk. Nah, karena itu di sini untuk perlakuan nanti yang kita ujikan itu jenis pupuk ya, tapi di sini ada faktor lain yaitu faktor lingkungan yang sudah kita bagi-bagi berdasarkan kelompoknya. Kondisi lingkungan yang dihadapi di sini itu tidak homogen, di mana sumber ketidakhomogenannya ini dapat dihomogenkan dengan sistem blok satu arah ya, seperti ini maksudnya. Jadi kita bisa bikin satu garis ke bawah ini kan sama semua ya keragamannya atau tingkat kesuburannya sama semua. Di sini tinggi semua ya, lalu yang di sini sedang semua, yang di sini rendah semua. Nah, pada kondisi yang seperti ini dapat kita terapkan rancangan acak kelompok lengkap atau RAKL. Oke, selanjutnya adalah RBSL atau rancangan bujur sangkar latin. Kalau tadi pada rancangan acak kelompok lengkap, keragaman hanya berasal dari satu arah. Sedangkan kalau yang di RBSL ini biasanya keragamannya atau sumber ketidakhomogenan dari unit percobaannya ini berasal dari 2 arah. Nah, pengendalian ketidakhomogenan ini dapat dilakukan dengan mengelompokkan 2 arah, baik itu di blok barisnya maupun di blok lajurnya. Sehingga nanti jumlah perlakuan ini akan sama dengan jumlah blok baris
sama dengan jumlah blok lajur. Karena ini jumlahnya semua sama, karena itulah disebut sebagai rancangan bujur sangkar. Oke, kita lihat misalkan ini ada kebun atau ladang percobaan ya. Ini sumber keragaman pertama, arahnya ke sini ya. Lalu ini sumber keragaman kedua, arahnya ke bawah ya. Jadi ada dua sumber keragaman. Oke, kita lihat ya ilustrasinya seperti apa. Nah, misalkan ini ada percobaan di sebuah kebun stroberi ya. Perlakuan yang ingin dicobakan ada 3 metode irigasi untuk stroberi, yaitu metode drip, metode overhead sprinkle, sama no irrigation atau tidak ada metode irigasi tertentu. Dalam percobaan ini ingin diketahui metode mana yang paling efektif untuk melindungi stroberi pada kondisi cuaca dingin yang ekstrim. Yang ini, yang atas ini adalah metode drip ya. Yang ini drip. Yang ini yang overhead sprinkle ya. Stroberi ini nanti akan ditanam, ditutupi dengan plastik ya, seperti ini. Lalu nanti diukur bobot buah bekunya. Nilai bobot yang lebih rendah ini mengindikasikan perlindungan atau proteksi yang lebih tinggi. Oke, ini kondisi lahannya ya, atau kebun stroberinya ya. Jadi kandungan nitrogen dari tinggi ke rendah ya. Ini misalnya yang tinggi ini ke rendah. Lalu kelembaban juga ini posisinya yang atas ini lebih tinggi daripada yang bawah. Nah, misalkan ada dua sumber keragaman seperti ini ya. Ketidakhomogenannya terjadi di dua arah. Maka di sini rancangan lingkungan ya yang paling tepat kita terapkan adalah rancangan bujur sangkar Latin. Oke, berarti ini kan perlakuannya tadi ada 3 ya. Tadi kita ingat kalau di RBSL ini jumlah perlakuan sama dengan jumlah baris sama dengan jumlah kolomnya. Berarti jumlah barisnya 3, jumlah kolomnya juga 3. Nanti akan ada jadi 9 petakan. Ya, seperti ini nanti ya penerapan RBSL-nya di petak percobaan. Oke ya, jadi di setiap kondisi lingkungan yang 1, 2, 3 dan kondisi lingkungan kedua yang 1, 2, 3 itu juga ada perlakuan yang berbeda yang diberikan ya, sehingga semuanya sudah mencakup hal-hal yang mau diujikan. Berikutnya kita lihat jenis-jenis rancangan percobaan. Ya, jadi dari rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan yang kita pelajari tadi ya, dalam prakteknya penerapannya itu bisa dikombinasikan antara rancangan perlakuan dengan rancangan lingkungan. Oke, sebagai contoh di sini untuk faktor tunggal ya di rancangan perlakuannya, ini bisa juga diterapkan di rancangan lingkungan RAL, RAKL dan juga RBSL, dan ini adalah nama rancangannya ya. Jadi kalau untuk yang faktor tunggal dengan rancangan lingkungannya RAL, ini namanya faktor tunggal RAL gitu ya, dan seterusnya. Nah, untuk yang faktorial juga seperti itu ya, bisa diterapkan ketiga rancangan lingkungan tadi ya. Begitu juga untuk yang rancangan tersarang dan juga rancangan split plot. Nah, sedikit berbeda untuk rancangan split block atau strip plot ini ya. Di sini rancangan lingkungan yang dapat diterapkan hanyalah rancangan acak kelompok lengkap. Jadi di sini tidak bisa diterapkan rancangan acak lengkap dan rancangan bujur sangkar Latin. Baik, mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya, mana yang termasuk ke dalam rancangan perlakuan, mana yang merupakan rancangan lingkungan. Yang pasti kalau yang namanya perlakuan itu sesuatu yang diberikan atau ingin dicobakan oleh peneliti ya. Sedangkan kalau lingkungan ya, ini berarti keragaman atau ketidakhomogenan yang disebabkan oleh kondisi lingkungan. Jadi bukan faktor yang sengaja diberikan oleh peneliti kepada unit percobaan. Ya, semoga penjelasan saya tadi dapat sedikit menambah pemahaman kalian ya mengenai berbagai rancangan perlakuan dan rancangan lingkungan. Terima kasih dan sampai bertemu lagi di perkuliahan yang lainnya.